YouTube adalah platform media online yang telah menjadi rumah untuk lebih dari 800 juta video dan 2,6 miliar pengguna aktif. Tapi di antara banyaknya content creator dan perusahaan yang mendominasi konten-konten di YouTube saat ini, masih banyak juga user yang menggunakan YouTube sebatas untuk berbagi momen-momen di kehidupan mereka, baik itu jurnal kehidupan mereka, momen-momen bersama teman, atau untuk menyampaikan cintanya ke seseorang. Dan poin terakhir itu menjadi alasan user Sandra 3000 Casey mulai mengupload videonya di YouTube. Tapi yang tidak dia ketahui saat itu, tidak lama setelahnya video itu justru menjadi petunjuk untuk mengungkap misteri di balik kehilangannya. Hai, Sandy Fire, dan selamat datang di Arsip Merah, tempat di mana kita mengulas kasus-kasus nyata dari ujung paling gelap dunia. Jadi, siapkan selimut kalian, redupkan lampu, dan mari kita mulai kelas malam ini. Sosok yang menjadi fokus kita pada kasus malam ini adalah Telika Patrick, seorang wanita berumur 30 tahun yang bekerja sebagai dokter residen di Rumah Sakit Borges, Kalamazoo, Michigan, Amerika Serikat. Dia dikenal rekan-rekannya sebagai orang yang ceria, cerdas, dan memiliki masa depan yang cerah. Tapi selain itu, nggak banyak orang yang tahu tentang kehidupan pribadinya. Dan selain pernikahannya yang sempat berjalan antara tahun 2006 sampai 2011, sepertinya tidak ada sosok spesial dalam hidupnya. Fakta ini yang menjadi tanda tanya besar ketika investigator mulai menyelidiki jejak digitalnya. Tapi sebelum itu, mari kita pergi ke tanggal 5 Desember 2013. Malam itu ada yang terasa aneh pada Telika setelah dia mengakhiri shiftnya. Telika meminta rekannya untuk memberinya tumpangan ke Hotel Radisson Plaza, sekitar 3 km dari tempat dia bekerja. Menurut rekannya, Telika terlihat panik dan bahkan sedikit memaksa. Rekan kerjanya itu akhirnya mengantarkan Telika sampai pintu depan hotel. Di dalam, Telika mencoba untuk menyewa ruangan. Tapi permintaannya ditolak karena dia tidak membawa kartu identitas dan cukup uang. Rupanya, Telika meninggalkan dompetnya di rumah sakit. Selama ini berlangsung, front office memperhatikan kalau Telika terlihat gelisah. Pegawai tersebut menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, tapi Telika menepis kekhawatiran itu dan akhirnya meninggalkan hotel. Di luar, Telika menggunakan mobil antarjemput hotel untuk kembali ke rumah sakit Borges agar dia bisa mengambil dompetnya dan menyewa kamar. Tapi ketika sopir sampai di parkiran rumah sakit, Telika berkata, "Aku tidak bisa kembali ke sana bersamamu." Sebelum bergegas keluar mobil dan menundukkan kepalanya di antara kendaraan-kendaraan di parkiran. Seolah-olah dia berusaha sembunyi dari seseorang. Sopir itu adalah orang terakhir yang melihat sosok Telika dalam kondisi hidup. Telika kemudian masuk ke mobil pribadinya dan pergi keluar rumah sakit. Di jalan, dia membawa mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, seakan-akan dia berusaha kabur dari seseorang. Bahkan pengendara lain melaporkan kendaraan Telika ke polisi karena terlihat ugal-ugalan di jalan raya. Tapi sebelum pihak berwajib tiba, ban kirinya tiba-tiba bocor, sehingga mobil perlu berhenti di pinggir jalan sekitar 160 km dari rumahnya. Telika kemudian mengambil kunci dan keluar dari mobilnya. Beberapa menit setelahnya polisi menemukan mobil yang dia tinggalkan. Dan setelah menggeledah kendaraannya, mereka hanya menemukan uang, dompet, handphone, dan barang-barang pribadi lainnya. Tidak ada tanda-tanda pemilik dari mobil itu. Pihak berwajib kemudian mencari seluruh area itu, termasuk danau yang ada di sekitar situ. Tapi mereka tidak menemukan apapun. Pada tanggal 6 Desember 2013, Telika Patrick resmi dinyatakan hilang. Dan investigasi dimulai. Terdapat satu hal yang pasti. Telika terlihat gugup dan ketakutan saat itu. Semalam sebelum dia menghilang, Telika menelpon temannya James Davis yang tinggal di St. Louis. Telika memberitahu Davis kalau ada orang yang ingin membunuhnya dan dia harus kabur ke tempatnya. Dan pada malam hilangnya Telika, dia sedang menyetir ke arah St. Louis untuk bertemu temannya. Kesaksian ini membentuk asumsi kalau Telika kemungkinan besar telah menjadi korban penculikan atau pembunuhan. Anjing polisi pun didatangkan untuk melacak Telika. Tapi anjing itu hanya bisa melacak jejaknya sampai ke mobil yang pintunya dibiarkan terbuka. Dan dengan jejak yang mulai buntu di dunia nyata ini, penyidik mulai mencari tempat lain untuk mencari petunjuk.
jejak digital. Investigasi jejak digital Telika membawa penyidik ke satu penemuan penting. Channel YouTube miliknya dengan username Sandra3000KC, di mana dia mengupload 9 video dalam kurun waktu 1 minggu di awal November 2013. Video-video tersebut kurang lebih memiliki format yang sama, yaitu semacam surat cinta impromptu yang ditunjukkan ke seorang pria yang namanya tidak pernah disebutkan. Di salah satu video, Telika sempat menyinggung kalau ada masalah di antara mereka berdua. Tapi, dia masih mencintai orang ini dan berusaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Telika bahkan memfilm dirinya sedang memasak dan menyiapkan meja untuk 2 orang. Seakan-akan dia akan makan malam bersama seseorang. Tapi, orang ini tidak pernah muncul dalam videonya. Di video itu, Telika juga menunjuk ke suatu karangan bunga dan berkata, "This is the flower from last time." Yang memberikan kesan kalau mereka berdua sempat bertemu beberapa hari sebelum video itu direkam. Melihat video-video ini sekilas, sebenarnya nggak ada yang terlalu aneh. Video ini kelihatan seperti video biasa yang dibuat seseorang yang lagi bucin dan mungkin sedang LDR atau ada masalah di hubungannya. Tapi di sini letak keanehannya. Ketika menanyakan video itu ke teman-teman dan keluarga Telika, semuanya mengatakan kalau Telika sedang tidak berada dalam hubungan asmara apapun. Telika, seseorang yang dikenal cukup terbuka, tidak pernah sekalipun bercerita kalau dirinya sedang menjalin hubungan spesial dengan seseorang. Membuka riwayat teks dan panggilan di handphonenya juga tidak menunjukkan kalau ada pesan atau panggilan yang ditunjukkan ke seseorang yang spesial. Jadi, untuk siapa video ini dibuat? Mengingat Telika menghilang 1 bulan setelah video ini diunggah ke YouTube, penyidik berasumsi kalau siapapun orang yang disebutkan di video ini bisa jadi adalah kunci untuk memecahkan kasus ini. Penyidik menemukan 5 akun Twitter, semuanya milik Telika, dengan username Telika Right Now, Kelly Girl 2013, Telika Patrick, Moses Beautiful, dan Patient Munchkin. Masing-masing akun ini aktif dalam waktu yang berbeda sepanjang tahun 2013, dengan ribuan tweet di dalamnya. Kadang, lusinan tweet diupload dalam 1 hari. Tweet ini banyak diisi dengan ocehan random, seakan-akan Telika menulis semua hal yang muncul di pikirannya. Which nggak terlalu aneh, kayaknya kebanyakan semua pengguna tweet kayak gitu deh. Tapi yang aneh di sini, Telika juga sering mengutarakan koneksinya dengan dunia spiritual. Dia bahkan mengatakan kalau kekasih misteriusnya ini menghubunginya lewat kekuatan iblis. Dan bicara tentang sosok kekasih misterius ini, itu menjadi informasi paling penting yang didapat dari tweet-tweet ini. Karena seperti channel YouTube-nya, mayoritas postingan yang diupload dalam akun Twitter ini merujuk pada seorang sosok yang sangat dia cintai. Tapi bedanya dengan channel YouTube-nya, satu nama muncul di sini. Marvin Sapp. Seorang penyanyi gospel dari Amerika Serikat yang juga pernah mendapat nominasi Grammy Award. Tweet Telika membuat jelas bahwa ini adalah sosok yang sangat dia cintai. Tapi sepertinya yang terjadi di sini bukanlah hubungan antara sepasang kekasih, melainkan antara seorang selebriti dan fans yang terobsesi dengannya. Telika mulai menghubungi Marvin pada tahun 2012 ketika dia menjadi mahasiswi di Linda University, California. Dia kemudian pindah ke Kalamazoo, tempat tinggal Marvin. Telika mengatakan kalau dia memutuskan untuk bekerja dan menetap di kota itu karena Tuhan memberitahunya dia ditakdirkan untuk menikah dengan seseorang yang cocok dengan deskripsi Marvin. Sekitar awal tahun 2013, Telika mulai mengirim ribuan pesan dan tweet kepada Marvin. Dia percaya kalau keduanya terhubung secara spiritual dan ditakdirkan untuk bersama. Dengan banyaknya pesan yang masuk dari Telika, tentunya Marvin lama-kelamaan sadar kalau ada fans yang terobsesi dengannya. Tapi, dia bilang dia tidak pernah merespon pesan-pesan ini karena dia berasumsi wanita ini mengalami gangguan jiwa. Tidak adanya respon ini membuat Telika kesal, dan dia mulai mengirim pesan ke anak-anaknya Marvin. Ketika itu juga gagal mendapatkan respon, Telika mengunjungi rumah Marvin di tengah malam. Si penyanyi akhirnya merasa kalau perilaku Telika sudah melampaui batas. Dan dia akhirnya melibatkan pihak berwajib untuk menerbitkan personal protection order untuk melindunginya dari stalking Telika. Marvin juga melarang Telika untuk menghadiri gerejanya lagi. Dan hal inilah yang membuat Telika mulai memposting video-video itu. Di titik ini, delusinya sudah memuncak dan dia bahkan percaya kalau Marvin menghubunginya secara spiritual. Penemuan ini membawa kita ke satu kesimpulan baru. Telika memiliki gangguan jiwa. Dan
Di saat dirinya hilang, kemungkinan besar dia sedang mengalami psychotic breakdown yang parah. Tapi hal ini masih belum menjelaskan apa yang terjadi dengan Telika, karena di titik ini statusnya masih menjadi orang hilang. Sampai akhirnya pada tanggal 3 April 2014, hampir 3 bulan setelah dia menghilang, seorang nelayan menemukan mayatnya mengambang di atas Danau Charles, dekat tempat mobilnya ditemukan. Hasil otopsi menetapkan penyebab kematiannya adalah karena tenggelam. Kira-kira apa yang membawa Telika ke titik ini? Mari kita lihat teori-teorinya. Teori pertama tentunya adalah Telika Patrick mengalami mental breakdown pada malam itu. Menimbang tidak adanya bekas luka-luka yang terlihat jelas di tubuhnya dan melihat seluruh jejak digital yang dia tinggalkan. Bisa jadi Telika Patrick saat itu mengalami masalah psikosis yang membuatnya merasa dirinya diburu dan harus segera kabur. Beberapa hari sebelum dia menghilang, Telika sempat membawa mobilnya yang sudah tua, sekitar 16 tahun, ke bengkel. Dan si montir mengatakan kalau bannya itu sudah jelek dan harus segera diganti. Bisa jadi saat melaju dengan kecepatan tinggi, ban mobilnya lama-lama tidak kuat untuk menahan panasnya gesekan dan akhirnya pecah. Hal ini membuat Telika terkejut dan membuat kepanikannya semakin memuncak. Bisa jadi saat melaju dengan kecepatan tinggi, ban mobilnya lama-lama tidak kuat untuk menahan panas dari gesekan dan akhirnya pecah. Hal ini membuat Telika terkejut dan membuat kepanikannya semakin memuncak. Lantas, dia meninggalkan semua barang bawaannya dan berlari ke arah hutan di gelapnya malam. Tanpa penerangan, Telika terjatuh ke Danau Charles yang terletak hanya beberapa puluh meter dari lokasi mobilnya berhenti. Dan naasnya, temperatur di Michigan pada malam itu mencapai negatif 6 derajat Celcius. Seketika, permukaan danau membeku, menyembunyikan mayat Telika di bawah bongkahan es. Teori mengenai kondisi kejiwaan Telika ini konsisten dengan pola perilakunya di sosial media. Meski untuk orang-orang yang hanya mengenalnya di dunia nyata, Telika terlihat ceria dan bahagia. Postingannya di sosial media memberikan potret yang berbeda. Jadi, bukannya mengungkap dalang di balik kematiannya, postingan sosial media Telika justru menjadi jendela ke dalam kondisi kejiwaannya yang bermasalah. Officially, ini adalah kesimpulan yang diambil pihak berwajib. Sebuah kecelakaan. Tapi belum semua pertanyaan terjawab dengan kesimpulan itu. Seperti kenapa anjing pelacak tidak bisa melacak Telika sampai ke hutan dan bahkan ke danau. Dan bicara tentang danau, terdapat pagar dengan kawat berduri setinggi 1,2 meter yang memisahkan jalan raya dengan hutan itu. Bagaimana cara Telika melampaui kawat-kawat itu? Terlebih lagi, danau itu cukup landai, jadi rasanya tidak mungkin Telika langsung jatuh ke bagian yang dalam. Bahkan, mayatnya ditemukan di atas perairan yang hanya sedalam 1 meter. Keluarga Telika juga merasa tidak puas atas kesimpulan yang diambil pihak berwajib. Terutama karena area danau itu sudah dicari di awal penyelidikan ini dengan teknologi sonar sebanyak 2 kali. Dan keduanya tidak memberikan hasil. Danau Charles ini adalah danau yang sangat kecil, bahkan lebih tepat disebut kolam. Jadi rasanya aneh kalau mayatnya tidak ditemukan dengan lebih cepat. Hal ini menimbulkan spekulasi kalau ada pihak kedua yang menempatkan mayat Telika di danau tersebut. Dugaan pertama jatuh ke si penyanyi yang menjadi korban stalking Telika, Marvin Sapp. Bisa jadi Marvin Sapp sudah muak dengan Telika yang mengganggu kedamaian keluarganya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin keduanya benar-benar pernah menjalin hubungan asmara di masa lalu. Tapi hubungan itu berakhir dengan buruk, sehingga membuat kesehatan mental Telika menjadi terganggu. Skandal ini tentunya dapat menghancurkan karir Marvin, sehingga dia memutuskan untuk membungkam Telika untuk selamanya. Tapi, dugaan ini tidak pernah menjadi lebih dari spekulasi, dan Marvin Sapp tidak pernah menjadi tersangka dalam kasus ini. Selain Marvin, mantan suami Telika, Ismail Calderon, juga sempat mendapat sorotan publik. Setelah mereka bercerai, Telika menuduh Ismail sebagai mantan suami yang abusif secara verbal dan emosional. Hal ini membuat beberapa orang berspekulasi. Apa mungkin Ismail adalah dalang di balik kematian Telika? Mungkin untuk membungkamnya atau untuk membalas dendam. Tapi Ismail tidak pernah menjadi tersangka dalam kasus ini. Dia juga berkata ke jurnalis kalau alasan dia bercerai dengan Telika adalah karena gangguan kejiwaan yang diidap olehnya. Selama mereka menikah, Ismail telah mendorong Telika untuk mendapatkan pertolongan profesional. Tapi menurutnya, Telika takut akan stigma yang dimiliki orang-orang terhadap
seseorang yang memiliki gangguan jiwa. Dan dia takut itu akan mengakhiri karirnya sebagai dokter. Satu-satunya pihak yang sempat menjadi tersangka dalam kasus ini adalah James Davis, teman Telika yang juga merupakan orang terakhir yang dia hubungi lewat telepon. Satu-satunya pihak yang sempat menjadi tersangka dalam kasus ini adalah James Davis, teman Telika sekaligus orang terakhir yang dia hubungi lewat telepon. Tapi kecurigaan terhadapnya langsung hilang karena tidak ada motif dan dia saat itu tinggal di St. Louis yang berjarak 600 km dari tempat kejadian. Jadi bisa kita lihat tidak banyak bukti yang mengarahkan teori ini ke satu titik terang. Dan kurang lebih itu semua teori yang ada dalam kasus ini. Melihat bukti yang ada, memang rasanya semua fakta mengarah ke kesimpulan kalau ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi kejiwaan Telika. Meski aku pun nggak bisa mengabaikan lubang-lubang yang ada pada kesimpulan itu. Aku rasa Telika memang memiliki masalah kejiwaan. Lebih tepatnya, dia mengidap gangguan jiwa erotomania, di mana penderita memiliki delusi yang kuat bahwa dirinya disukai oleh seseorang. Bahkan ketika orang tersebut belum pernah atau bahkan tidak mengenal si penderita. Dan gangguan delusional ini tidak jarang diikuti dengan paranoia, di mana ini membuat Telika merasa kalau seseorang berusaha untuk menyakitinya. Mungkin aja jika Telika mendapatkan pertolongan yang tepat, semua hal ini bisa dihindari. Atau mungkin ada sosok yang memanfaatkan kesehatan mental Telika untuk mengakhiri hidupnya dan membuatnya seakan-akan ini adalah kecelakaan. Who knows? Dan ini membawa kita ke akhir arsip merah malam ini. Apapun yang sebenarnya terjadi, pihak berwajib telah menutup kasus ini dengan kesimpulan kalau ini adalah kecelakaan. Tapi, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Silahkan tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar. And thank you sudah datang pada kelas malam ini. Jika kalian memiliki ide kasus apa yang perlu kita bahas di arsip merah berikutnya, silahkan tinggalkan ide kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalakan juga notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Once again, thank you, love you, and see you next time. Hai, Sunny Fire. Jangan lupa saksikan kelas malam tiap hari Kamis jam 7 malam hanya di AP Entertainment. Bye!